Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan penuh dengan kenikmatan Allah, nikmat iman, Islam, dan terpenting juga adalah nikmat kesehatan untuk kita semua. Dan insya Allah hari ini, tepatnya di hari Kamis, kita sama-sama nanti akan belajar tentang ilmu tasawuf, di mana nanti ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Bagaimana mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah dengan kolbu yang penuh dengan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tentang level zikir. Silakan saya. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kull rasmin wa'adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian yang di studio, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, bukan muji dan syukur basa-basi di lisan saja, tapi memuji dan bersyukurnya dari hati yang paling dalam. Hati yang merasakan bahwa Allah lah yang memberi nikmat kepada kita. Allah lah yang mengatur rezeki kepada kita. Allah lah yang telah menetapkan dan menakar rezeki kita ketika kita ada dalam kandungan ibu. Ingat nggak, Bu? Dalam kandungan ibu ingat apa enggak? Oh, enggak ingat semua. Ya, Nabi menjelaskan ketika dalam kandungan ibu, Allah telah tetapkan rezeki kita. Rizki telah ditakar, tidak akan ketukar. Nah, kita yakini Allah lah sang pemberi rizki, sehingga kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin bersyukur itu insya Allah awet muda. Amin. Pingin awet muda atau awet tua? Awet muda. Pingin awet muda, pandai bersyukur. Coba ingat-ingat rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita. Panca indera kita sempurna. Sampai pagi hari ini Allah masih berikan kita untuk melihat, mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita berbicara, kaki bisa melangkah kemana-mana. Ini semua adalah rezeki yang luar biasa. Terutama rezeki yang disebut dengan hidayah, iman, Islam, dan ihsan. Itu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tambah yang lebih besar lagi. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas dalam kajian tasawuf kita, yaitu tentang level zikir. Jadi level zikir itu ada levelnya, ada kelasnya. Nah, kira-kira nanti kita di level yang mana ini? Ya, kita akan terevaluasi. Zikir itu menurut bahasa artinya menyebut atau mengingat. Betapa pentingnya kita menyebut dan mengingat Allah. Hati yang mengingat Allah. Ya, kita dalam keseharian sering diingatkan di jalan ada hati-hati, nggak ada kaki-kaki. Ibu-ibu ketika ingin mengantarkan anak kita ke sekolah selalu berpesan, hati-hati ya nak, nggak ada mata-mata ya nak. Cukup diingatkan hatinya. Kalau hati kita sudah ingat, sadar, fokus, maka seluruh panca indera kita akan selamat. Nah, zikir ini adalah ibadah terbesar. Al-Quran menyebutkan wala zikrullahi akbar. Zikir itu adalah ibadah terbesar. Kenapa? Karena semua ibadah hakikatnya zikir. Contoh sholat, aqimis sholah li zikri. Tegakkan sholat supaya zikir kepadaku, supaya ingat kepadaku.
Jadi hakikat semua ibadah adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntung orang yang hatinya selalu ingat, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu sesungguhnya adalah wilayah kolbu, wilayah hati. Tapi kenapa dilisankan? Ya, kenapa dilisankan? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilisankan itu untuk membantu pergerakan kolbu kita. Bahkan diberjamaahkan untuk menguatkan kolbu. Sesungguhnya yang zikir itu kolbu, yang ingat itu kolbu. Ketika dilisankan bahkan diberjamaahkan untuk menguatkan kolbu kita. Ya, contoh misalnya kalau olahraga tuh anak-anak santri di pesantren 1, 2. Semakin diucapkan dengan suara kencang, waduh itu, maka energinya, semangatnya semakin kuat. Tapi kalau sudah 1, lembek suaranya, itu tanda nggak ada semangat dalam olahraga. Energi. Nah, demikian pula dalam zikir jahar Nabi mengajarkan. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, anna rob as-saud bi zikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggikan, mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu ditunaikan, maka dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dicontohkan oleh Nabi, disunahkan zikir dengan suara keras, suara kencang setelah sholat fardu selesai ditunaikan. Bahkan kata Ibnu Abbas, baru aku tahu kalau suara gemuruh zikir sudah bergemuruh di masjid, berarti sholat fardu baru saja ditunaikan. Ya. Jadi sampai tetangga masjid mendengar alunan gemuruh suara zikir yang berada di masjid. Nah, jadi yang berzikir itu sebetulnya kolbu, tapi lisan ini bisa membantu untuk menguatkan zikir kita, menghusukkan zikir kita, ya. Nah, maka kita nanti akan membahas ya level zikir, di mana zikir itu punya kelas. Ya. Seperti sekolah ada kelasnya, ya. Insya Allah kita akan bahas nanti dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa TVRI, semangat pagi hari ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita lanjutkan lagi, Syekh. Ini menarik, Syekh. Tadi Syekh kalau tidak salah sebutkan baru 2 ya tentang tingkatan, yaitu zikir itu bukan tingkatan, maksudnya jenis zikirnya ya. Tadi ada zikir yang zahar, itu juga nanti ada berikutnya, saya mungkin dijabarkan lebih detail. Silakan. Ya baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu memiliki level. Di sini ada 4 level zikir dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk az-zikra li'adami hudurika ma'allahi fih. Janganlah engkau meninggalkan zikir karena hatimu tidak merasa hadir bersama Allah. Li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika min wujudi zikrih. Alasannya karena sesungguhnya lalainya engkau tanpa berzikir kepada Allah lebih berbahaya dibandingkan lalainya engkau tapi lisanmu berzikir. Nah, di sini begini. Zikir dengan dilisankan tapi hatimu masih lalai. Lisannya zikir, subhanallah, subhanallah, tapi hatinya mikirin cicilan motor. Ya, mikirin baju. Nah, apakah kita berhenti karena hati kita masih lalai, hanya lisan saja? Maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la tatruk az-zikr. Jangan tinggalkan zikir walaupun hatimu masih kosong. Tidak merasakan hadir bersama Allah. Belum khusyuk hatimu. Kenapa? Sebab kalau dibandingkan
hati lalai lalu lisan tidak zikir, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan hati lalai tapi lisan masih zikir. Nah, inilah level mubtadi, level kelas awam. Kalau ibarat sekolah mungkin prasekolah ini. PAUD Ini. TK. Ya. Jadi level zikir yang paling rendah adalah lisan berzikir tapi hati masih goplah, masih lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ada dalam level ini, jangan tinggalkan zikir walaupun hati kita masih lalai. Contoh dalam sholat, setelah sholat baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali sampai 10 kali, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Baca itu semua walaupun hati kita masih lalai. Hati kita belum terkoneksi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kalau hati lalai terus lisan gak zikir, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan hati lalai tapi lisan masih menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perbandingan. Maka oleh sebab itu jangan tinggalkan zikir walaupun masih dalam kelas mubtadi, kelasnya awam, ibarat masih TK atau PAUD. Ya, jangan tinggalkan. Maka ini dalam keseharian kita ini harus punya wadifah. Wadifah itu tugas. Kita harus punya pegangan wirid, ya, tilawatul azkar. Ini coba ibu-ibu yang hadir di sini sudah punya pegangan zikir wirid apa belum? Oh, malah senyum-senyum ini. Jawab, nggak butuh senyum. Ayo. Sudah punya belum? Belum. Berarti ini belum punya amalan wirid dan zikir. Wajib kita. Ya, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah menulis hadis yang dimana Nabi berzikir. Dari mulai bangun tidur Nabi sampai seluruh aktivitas, seluruh dimensi lini kehidupan sampai tidur lagi dicatat zikir Nabi dan doa Nabi. Jadi Nabi itu benar-benar asyadu tiyajan ilallah, orang yang paling butuh dengan Allah. Kita kadang lebih butuh dengan sembako ketimbang dengan Allah. Betul apa betul? Betul. Jujur aja. Ya. Nah, Nabi itu lebih butuh dengan Allah. Bayangkan, 1 detik saja tanpa izin Allah, kita akan hancur. Mata kita tidak akan bisa melihat, kaki tidak akan bisa melangkah. Maka, setiap detik kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena butuh, kita harus meminta atau berdoa atau berzikir. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah ini, di mana Imam Nawawi mengajarkan tentang wirid-wirid yang Nabi ajarkan. Nah, para ulama pun menyusun karena Al-Azkar terlalu banyak, kita tidak akan bisa menjalankannya, maka para ulama, para mursyid membuat rotib, zikir dan wirid yang disesuaikan dengan kemampuan murid-muridnya. Nah, makanya ibu-ibu semua, pemirsa di TVRI harus punya wirid dan zikir yang diajarkan oleh para ulama. Zikir dari Quran, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya gini, ya, masyarakat. Wirid itu pertama intinya baca Quran. Suka baca Quran ibu-ibu? Alhamdulillah. Sering baca Quran, sering baca koran? Biasanya baca Quran itu baru 1 halaman udah sepet matanya. Tapi kalau baca sinetron, baca lagi, lihat sinetron, 2 jam kayak 2 menit. Betul apa betul? Ya. Kalau bapak-bapak yang di samping sepak bola. Nah, jadi pertama baca Quran itu wiridan zikir yang paling utama. Para ulama mengajarkan kalau bisa 1 juz setiap hari. 1 juz setiap hari. Mampu apa enggak? Oh, kalau belum bisa 1 halaman dulu, 2 halaman dulu, kita memulai. Sehingga setiap hari kita sentuh Quran, kita baca Al-Quran. Nah, inilah wirid yang utama dan pertama, wirid atau zikir
yang utama dan pertama. Dan pemirsa, hari ini Masya Allah kita juga mengundang narasumber yang kedua. Dan ini menambah insya Allah ya ilmu ataupun wawasan kita. Beliau adalah sebagai Ketua PMI Jakarta Selatan dan alhamdulillah sudah hadir, yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Haris SE MAP. Pak Haris, gimana kegiatan selama ini di PMI? Semuanya lancar? Alhamdulillah ya. Kegiatan PMI itu tanpa henti. Tanpa henti ya? Mudah-mudahan diiringi dengan zikir juga yang tanpa Masya henti. Allah. Izin, ini karena tema kita tentang level berzikir. Tapi saya mau nanya, sehari-hari Pak Haris suka berzikir apa biasanya? Iya, mungkin kalau bicara kelas tadi ya, bicara level saya masih yang baru dibahas tadi ya. Masih kelompok awam barangkali. ya, Kadang-kadang antara lisan dengan hati ini masih belum fokus kalau di kamera nih. Ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya hari ini insya Allah yang Allah tambahkan nilai zikir saya. Amin. Oke, kita balik lagi pembahasan dengan Syekh. Ini ada pengakuan nih dari sama saya juga ya Bu ya, kita semua nih. Tapi memang benar, saya jadi menyadari gitu Syekh, ternyata kita tuh masih jauh dengan maksudnya dengan mengingat Allah ya, dengan zikir ini ya mungkin tanpa sengaja kali pas lagi sholat kadang gitu kan. Nah, saya mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi saya mengenai tentang level zikir ini untuk kita. Minimal kita mudah-mudahan nih bisa menggapai yang lebih tinggi lagi. Iya. Jadi level terbawah itu zikir ma'a wujudi ghaflatin. Zikir lisannya tapi hatinya masih lalai. Jangan tinggalkan, lumayan. Ya. Kenapa? Kalau kita lakukan terus, di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, fa'asa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin. Berharap naik ke level yang kedua, yaitu zikir sampai wujud yaqdoh. Yaqdoh itu hatinya jadi sadar. Sadar kita sebagai hamba, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini level yang kedua. Jadi level yang kedua itu lisannya zikir menyebut nama Allah, hatinya yaqdoh, bangkit, nggak lalai. Bangkit itu artinya sadar bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita ibadahi. Jadi lisannya menyebut nama Allah, hatinya yaqdoh. Yaqdoh itu artinya sadar, tidak lalai kembali. Nah, maka oleh sebab itu banyak para ulama menulis dalam kitab-kitabnya bagaimana adab-adab berzikir supaya naik kelas. Jangan sampai nanti di kelas mubtadi aja, di kelas awam saja, lisannya zikir, hatinya jalan-jalan. Ya. Maka oleh sebab itu para ulama membuat contoh misalnya ya, salah satu kitab yang ditulis oleh ulama yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani ya rahimahullah, dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Bagaimana caranya? Cara zikir itu supaya dijaharkan. Jahar itu suaranya dikeraskan. Ya. Tujuannya adalah untuk menggugah kolbu. Ya. Kalau kolbu kita masih goplah, masih lalai, bangkitkanlah dengan zikir yang keras. La ilaha illallah. Itu hati yang lalai jadi bangkit, jadi yaqdoh, jadi sadar. Atau kita lihat dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ayyazkuro bidorbin syadidin. Hendaklah berzikir kepada Allah dengan hentakan yang keras. Jadi hentakan zikir itu. Ya, ibu-ibu, itu insya Allah yang ngantuk langsung kaget. Langsung kaget. Langsung bangkit. Kemudian bisautin qawiyin. Suaranya yang keras. Litahsilil anwar pi bawatini zakirin. Tujuannya supaya menghasilkan cahaya dalam kolbu hati orang-orang yang berzikir. Tasiru kolbuhu ahya'an bizalikal anwar. Sehingga hatinya menjadi hidup dengan cahaya tersebut. Jadi dalam kitab tersebut bagaimana menghidupkan hati supaya hati kita bangkit. Maka dengan hentakan dan suara yang keras. Nah, zikir jahar ini ada tempatnya, jangan sampai mengganggu orang. Ya. Ibu-ibu lagi semangat zikir,
Orang pada tidur jam 1 malam, zikir suara keras. Ini dilarang. Jangan sampai mengganggu orang sedang tidur. Istirahat, betul. Sedang istirahat. Maka zikir jahar itu ada waktu dan tempatnya. Contohnya, Nabi mengajarkan setelah sholat fardu selesai, baru zikir jahar dengan berjamaah. Itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah kembali lagi di studio dan saya ini baik lagi nih saya ya tadi dijabarkan yang mana ternyata level zikir ini memang harus semua orang, menurut saya semua orang harus paham nih saya. Jangan-jangan cuma taunya ya udah zikir cuma di lisan aja, tapi ternyata nggak sesuai dengan di hati ataupun mungkin tingkatannya belum sampai yang lebih tinggi. Nah ini kelanjutannya gimana saya? Ya baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan level zikir kita. Level zikir yang selanjutnya adalah wa min zikrin ma'a wujudi yaqdatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Dari zikir beserta hati yang sadar menjadi zikir beserta wujudnya hadirnya hati bersama Allah. Ini level yang ketiga. Jadi level yang ketiga itulah zikir ma'a wujudi hudurin ma'allahi fih, di mana lisan berzikir, lisan merasakan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu hadir, Allah itu dirasakan oleh kolbu kita. Bahkan hadirnya Allah itu lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri. Di mana Allah berfirman, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya kepada engkau tentang aku, di mana aku, firman Allah, katakanlah sesungguhnya aku qarib, maha dekat. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dibandingkan dengan urat leher manusia. Jadi Allah ada zat terdekat dengan diri kita, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri. Bayangkan dekatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh sebab itu level zikir yang ketiga, lisan berzikir menyebut nama Allah, kemudian hati kita merasakan hadirnya Allah, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini level zikir yang ketiga ini. Kalangan orang-orang yang khusus bisa berzikir kepada Allah, lisan berzikir, kemudian kolbunya merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudurul qalbi ma'allahi fiha. Hadirnya Allah, hadir hati bersama Allah di dalam zikir kepadanya. Nah, mencapai zikir level ketiga ini ya nggak bisa tiba-tiba. Maka para ulama membuat yang disebut dengan riyadhah dan mujahadah. Jadi kolbu kita itu membutuhkan riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan, pelatihan. Seperti fisik atlet, beda nggak dengan fisik yang non atlet? Beda. Beda sekali. Fisik atlet itu luar biasa. Kenapa? Karena latihan. Ada instrukturnya. Dan latihannya itu begitu konsisten. Istiqomah. Enggak latihan seminggu, sebulan, enggak. Tapi konsistensi. Istiqomah, dawam. Nah, fisik bisa hebat seperti atlet. Kolbu kita pun kalau dilatih, namanya riyadhah. Dilatih kolbu kita, maka akan hebat, kolbu kita akan cerdas. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Di mana kolbu kita cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah merasakan hadirnya Allah. Jadi alat yang Allah berikan kepada manusia yang bisa mendeteksi wujudnya Allah, merasakan hadirnya Allah, merasakan agungnya Allah, namanya kolbu. Jadi kolbulah alat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kolbu kita bisa mendeteksi hadirnya Allah. Kolbulah yang bisa merasakan Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya. Nah, sekarang kalau kolbunya nggak diurus dengan riyadhah,
itu walaupun umurnya sudah 70 tahun, maka hatinya tidak akan cerdas. Coba kita evaluasi sholat kita nih ibu-ibu, udah berapa puluh tahun kita sholat? Dari mulai balik sampai sekarang. Puluhan tahun ya? Yang paling lama mana nih? Ada yang sudah 50 tahun. Lebih, ini ada nih. Dari mulai balik sampai sekarang. Yuk kita evaluasi. Dari mulai takbiratul ihram kita sholat, memulai sampai salam terakhir. Apakah hati kita sudah merasakan hadirnya Allah? Betul. Atau kita sholat tapi hatinya malah jalan-jalan. Ya. Sholat tapi hatinya malah mikirin utang. Cicilan. Nah ini yang gak jujur, hati kita gak jujur. Antara lisan dengan hati gak seia sekata. Harusnya seia sekata. Lisan Allahu Akbar, qalbunya merasakan hadirnya Allah. Lisannya tasbih, hatinya merasakan hadirnya Allah. Ini qalbu yang cerdas. Qalbu yang terlatih, maka akan mampu merasakan hadirnya Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Nih, ibu-ibu nih yang hadir. Pengin bahagia apa enggak? Pengen. Kira-kira bahagia itu apa ukurannya? Ayo apa? Ayo dikasih duit. Orang banyak mengukur kebahagiaan itu kalau jabatannya tinggi. Betul apa betul? Banyak orang menganggap bahagia itu kalau hartanya banyak. Orang mengukur kalau bahagia itu fasilitasnya mewah. Salah kaprah. Orang akan menemukan namanya titik jenuh. Di luar negeri banyak masyarakat. Orang sudah kaya, malah dia tinggalkan kekayaannya, dia lari ke hutan. Lari ke hutan, pingin jadi orang miskin. Gak sedikit kita lihat baca di barat. Apa? Titik jenuh. Jabatan, harta, pas membuat jenuh, maka mereka tinggalkan. Maka sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada hati, di mana hatinya terawat dan terjaga, sehingga merasa hadirnya Allah. Nah, inilah puncak kebahagiaan. Udah, kalau hati sudah hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah, nggak ada namanya gelisah, gundah gulana. Apa tuh kata anak sekarang tuh namanya? Galau tuh nggak ada. Galau. Jadi kalau ibu-ibu bapak masih galau-galau, tanda hatinya belum merasa bersama Allah. Kalau hati sudah merasa bersama Allah, maka Allah lah yang jadi sandaran kita, Allah lah backing kita. Amin. Allah berfirman, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian di dunia sampai di akhirat. Amin. Maka kita akan tenang. Karena siapa sang pelindung kita? Allah yang maha segala-galanya. Ya, kalau pelindung kita Jenderal bintang 4 ya, nggak bisa naik lagi sampai bintang 7, paling pusing bintang 7. Cukup sampai bintang 5 saja. Dan itu pun ada ada pensiunnya. Ya. Tapi backing kita jadikan Allah, maka ini adalah kebahagiaan. Nggak akan merasa sedih, nggak akan merasa kecewa. Betul. Maka itulah qalbu yang merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya level zikir yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mencapai level zikir di level yang ketiga. Lisan berzikir, hatinya merasakan hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu yang maha hadir. Lebih hadir dibandingkan dengan benda. Betul. Allah lah zat terdekat dibandingkan dengan diri kita sendiri. Dekat kita tanpa jarak, antara kita dengan Allah tanpa penghalang. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan qalbu yang bersihlah, qalbu yang terlatihlah, qalbu kita akan merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu harapan kita semua ya Bu ya, juga jamaah-jamaah di rumah. Gimana cara supaya zikir ini Allah hadir ya. Tidak cuma hanya sekedar sadar, tapi wujudnya ada, benar-benar ada. Saya ngomong ke nih Bapak nih menarik nih. Kalau tadi penjelasan dari Syekh ini kan tentang dari level tertinggi dalam berzikir gitu. Nah dengan kegiatan Pak Hari sehari-hari ya, ini kan pasti menemukan banyak lah ketika orang ya di Palang Merah ya PMI Indonesia itu banyak juga orang-orang yang memang memberikan sebuah, menurut saya mereka dengan itikat niat membantu orang. Ya dengan donor dan sebagainya. Nah, ada nggak sedikit mungkin cerita atau pengalaman tentang zikir dari para
baik petugas PMI-nya ataupun mungkin para pendonor. Setahu saya biasanya ada tuh kalau pagi atau zikir gitu acara-acara seperti itu. Minta izin dulu ya. Silakan. Bahwa tadi saya simak itu level zikir tuh dari mulai yang lalai, terus bagaimana dirubah menjadi sadar, ditaikin lagi menjadi sadar dan merasa bahwa di situ hadir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di PMI ini sebenarnya setiap orang yang datang ke PMI itu tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang yang datang ke PMI pasti punya masalah. Karena tidak ada orang yang datang ke PMI itu ketawa. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena di saat dia butuh darah, pasti itu entah saudara, keluarga, yang hari itu sudah ditunggu. Barangkali juga ada yang sudah menjelang sakaratul maut. Jadi tidak ada orang datang ke PMI itu ketawa, nyanyi gitu, nggak ada. Semua orang tuh paling tidak kita lihat dengan muka yang sedih. Ya, dengan muka yang barangkali gundah atau segalanya. Jadi dari situ saya petik ilmu dari kiai, dari guru, ya, bahwa sekarang ini di Jakarta Selatan, itu kalau kita bicara data, 55% penduduk Jakarta Selatan itu ada sekitar 2,3. 55%-nya itu belum pernah melakukan donor darah. Setengahnya belum. Setengah lebih. Ya, dan ini barangkali mungkin mereka masih lalai. Bagaimana upaya PMI ke depan, ya, dari dia lalai, kita buat sadar bahwa donor darah itu punya makna hubungan bukan hanya kepada Allah tapi kepada manusia. Dan tidak ada orang yang donor darah, tidak ada orang yang donor darah memberikan darah itu mendapat ucapan terima kasih. Tidak ada. Ya, karena sesungguhnya saya sudah 9 bulan di PMI. Ya, setiap hari itu kita kurang lebih 300-400 kantong kita cari, karena memang tidak pernah kena libur. Tidak ada satupun baik WA atau ngomong ke saya terima kasih atas darahnya. Karena kita nggak pernah tahu darah itu buat siapa. Dan darah itu tidak bisa tergantikan siapapun, ya, bagaimanapun jabatan. Jangankan bintang 4, bintang 7 saja tidak bisa menciptakan darah. Jadi darah yang dibutuhkan manusia itu adalah harus bersumber dari darah dari manusia. Ya. Dan ini insya Allah guru, insya Allah kiai, insya Allah saya, ya, kita akan coba yang mungkin mereka selama ini lalai. Kita coba sadarkan bahwa donor darah adalah berguna buat dirinya sendiri dan berguna buat umat. Yang tentunya tidak ada orang donor itu ada ria atau itu nggak ada. Karena kita nggak tahu. Sama juga seperti zikir kan. Zikir itu sama juga seperti dengan orang donor, guru. Jadi tidak semua orang yang datang ke PMI itu darahnya diterima, tidak. Oh, dicek ya, cek dulu. Dicek kesehatannya, katakanlah HB-nya saja rendah, ditolak sebelum darahnya diambil. Dan setelah darahnya diambil, itu pun juga belum tentu dinyatakan bisa diberikan orang lain kalau masih dideteksi ada penyakitnya. Kira-kira gitu ya. Betul. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita sudah kembali lagi di studio. Nah, ini baik lagi nih Syekh. Ini tadi zikir yang ketiga ya. Iya. Masih ada lagi nggak zikir? Satu lagi. Satu lagi. Oke, silakan Syekh. Ya baik, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas level yang terakhir, puncak dari level zikir. Di mana zikir wujudu hudurin ila zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Tingkat yang keempat ini, zikir beserta hilangnya semua makhluk, hanya Allah saja yang dirasakan hadirnya. Wah, ini sudah tingkatan tertinggi. Jadi ketika zikir kepada Allah, lisan berzikir kepada Allah, di mana kolbunya merasakan semua sirna, semua lenyap, makhluk semua lenyap, yang di kanan, yang di kiri lenyap, bahkan dirinya pun lenyap. Yang ada dirasakan hanya wujudnya Allah semata. Itulah ungkapan la maujuda illallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Jadi ini namanya ekstasi. Jadi zikir yang sudah mabuk. Mabuk cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sudah mabuk cinta namanya. Sehingga sirna semua, lenyap semua makhluk, bahkan dirinya pun nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirasakan wujud yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan zikir ahlil fana. Zikir orang-orang yang sudah fana. Fana itu sudah dimana semua makhluk menjadi sirna adanya. Fana, sirna adanya. Yang wujud yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini udah di puncaknya. Jadi ini ibu-ibu, ibu pernah punya cinta apa enggak? Kapan? Mungkin dulu masa remaja gitu. Pernah jatuh cinta enggak? Kalau lagi berdua-duaan semuanya lenyap nggak, hilang nggak? Kan suka bilang katanya dunia ini milik berdua, yang lain ngontrak semua, tapi nggak pernah bayar katanya. Nah, kalau sudah merasakan itu berarti ada bayangan karena belum merasakan. Bagaimana para wali Allah cinta kepada Allah jauh dibandingkan cinta kita sesama manusia atau dulu di masa remaja, jauh sekali. Itu baru cinta-cinta monyet itu. Hanya kepada benda, hanya kepada makhluk. Ini bayangan. Cintanya kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu benar-benar cinta kepada Allah. Makanya lihat para sahabat, kenapa Islam ketika itu ya'lu wa la yu'la alaih. Di zamannya Nabi, bahwa agama itu di atas segala-galanya. Tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Kuntum khaira ummatin, kalianlah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan sehingga menjadi subjek dalam panggung dunia. Bayangkan. Kenapa? Karena kolbunya sudah mahabbah, cinta kepada Allah. Orang kalau sudah cinta, disuruh sama kekasih, kira-kira seneng apa enggak? Senang. Bukan beban lagi. Disuruh sama sang kekasih, pasti adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, kita disuruh sholat oleh Allah, berat atau sudah merasa untung? Masih berat. Berarti Allah, kita belum mencintai Allah. Nah, jadi orang yang cinta kepada Allah sampai ekstasi, mabuk, ya cintanya kepada Allah. Maka ketika zikir akan memasuki level yang tertinggi, level yang keempat. Adzikru ma'a wujudi goibatin amma siwallah. Zikir beserta tumbuhnya merasa hilang dan sirna semuanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah namanya sudah zikir mawahib nih, zikir anugerah. Ya, anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Masya Allah, ya ini jadi sudah tahu ya ada 4 level ya di dalam level berzikir. Mudah-mudahan pun kita jangan lupa ya selalu melafazkan zikir ini. Dan pemirsa, ya kita akan lanjutkan. Di sini ada video ya, pertanyaan saya mungkin izin kita tampilkan karena pemirsa di rumah akan langsung bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nuruddin, alamat Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Pertanyaan saya, apa pengertian zikir secara hakikat? Yang kedua, apa faktor-faktor penyebabnya mengapa zikir yang kita baca tidak memberi efek dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, walaupun kita sudah banyak berzikir, tetapi hati kita masih galau, masih tidak tentram, masih tidak tenang. Walaupun kita juga ikut dalam majelis zikir. Mohon penjelasannya. Jawaban dari Syekh kami harapkan. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Syekh. Ini pertanyaannya dari Kaliungu ya. Iya. Jadi pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah hakikat zikir. Berarti ada syariat, ada hakikat. Syariat itu apa yang kita ucapkan. Itu namanya syariat zikir. Hakikat zikir apa yang ditemukan oleh kolbu kita. Jadi ketika lisan menyebut nama Allah, lalu kolbu kita merasakan
betapa agungnya Allah. Kalbu kita merasakan betapa indahnya Allah. Kalbu kita merasakan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat zikir. Kita sudah mendapatkan hakikat zikir. Maka ini ibu-ibu, bapak sekalian, nanti ahli surga masih ada satu amalan bagi mereka. Sholat, udah nggak usah sholat lagi nanti kalau sudah jadi ahli surga. Puasa, capek-capek, lapar-laparan, ya haus-hausan. Apalagi, semua ibadah itu sudah selesai di dunia. Tapi ada satu ibadah yang masih berlaku bagi ahli surga. Ayo, apa kira-kira? Kok bingung ini? Itulah yang disebut dengan zikir. Ya. Tapi zikirnya, zikir yang sudah mencapai hakikat. Mencapai hakikat itu nikmat karena Allahnya sudah jadi sang kekasih. Kalau kita mencintai seseorang, nikmat menyebut namanya. Betul apa betul? Mendengar namanya, gembira kolbu kita, gembira hati kita. Bagi ahli surga, Allah adalah kekasih. Ya. Ketika menyebut nama Allah, menyebut sang kekasih, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka zikir adalah amalan bagi ahli. Pingin jadi ahli surga? Pengen. Zikirnya gimana? Ya. Ini dia. Ini pertanyaan besar kita. Yuk kita tingkatkan zikir kita. Ya. Bagaimana supaya zikir kita minimal sampai level kedua, level ketiga, apalagi sampai level yang keempat. Masya Allah. Yuk kita ikhtiar terus ya, mencoba ya. Kata saya yang penting pelan-pelan kita akan naik kelas ya. Ya. Ini ada pertanyaan buntutnya tadi. Iya. Gimana zikir tapi masih gelisah? Nah, betul. Nggak tenang. Zikir tapi masih Khawatir. gundah gulana, galauan aja terus. Nah, ini karena zikirnya masih dalam tingkatan level awal. Oke. Level yang pertama, kelas PAUD atau TK. Zikirnya hanya di lisan, belum berkesan ke dalam kolbu, sehingga tidak ada efek setelah kita zikir. Nah, caranya jangan tinggalkan zikir seperti itu. Ya. Kemudian kita ikuti bagaimana zikir yang berefek itu ketika zikir kita berjamaah. Oke. Ada pemandunya, ada yang menyadarkannya, ada yang membangkitkannya. Baru zikir itu akan berefek karena kolbu kita sudah merasakan apa yang disebut dengan feel-nya, dapat rasanya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi buat pelajaran kita ya. Bagaimana nanti kita berzikir dengan klik nyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya nih jamaah yang ada di studio juga mau bertanya ya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hera dari Majelis Talim Al-Ma'atul Solihah. Izin bertanya saya, apakah setiap level dikir mempunyai tanda dan natijah atau buahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir kepada Allah di mana Allah tidak melupakan kita. Ya. Dengan memberikan rizkinya, karunia setiap saat. Ya, fi kulam hatin wa napasin, setiap kedipan mata, setiap taripan napas, itu semua penuh dengan anugerah Allah. Tapi kita sebagai hambanya sering lupa kepadanya. Ya, lupa kepada sang pemberi rizki, lupa kepada sang pemberi kehidupan. Ya. Nah, maka buah dari berzikir itu adalah sebetulnya ketundukan kepada Allah. Ya, kalau kita semakin banyak zikir kepada Allah, akan semakin tunduk kepada Allah. Termasuk ibadah-ibadah sosial seperti tadi di PMI ini. Iya. Mau mendonorkan darah sehatnya kepada saudaranya, entah yang mana saudaranya. Kita belajar ikhlas saja. Betul. Mendonorkan sebagian darah kita. Jadi dari sandaran vertikal zikir kepada Allah itu akan menguatkan sandaran horizontal kita, ibadah sosial kita. Termasuk sadar akan hak-hak orang lain. Di dalam sebagian harta kita, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ilina wal mahrum. Kita ingat Allah yang ngasih rizki, walaupun kita yang banting tulangnya. Ya, tapi dalam sebagian harta kita ada hak mereka, yang fakir, yang miskin, yang jompo, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ibadah sosialnya pun akan hadir
Iya. Kalau kolbu kita tersambung dengan Allah, kita nggak butuh pujian kalau kolbu kita sudah tersambung dengan Allah. Cukuplah Allah yang memuji, cukuplah Allah yang menilai, cukuplah Allah yang memelihara, cukuplah Allah yang memberikan balasan kepada kita. Sekarang apa sih balasan manusia? Ya, like begitu. Selesai. Ya. Walaupun manusia semua memuji kepada kita, tidak akan pernah memasukkan ke dalam surganya Allah. Semua manusia menghujat kita, membuli kepada kita, tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam api neraka. Maka cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini orang yang banyak zikir kepada Allah, merasa cukup dengan Allah saja hakikatnya. Nah, disinilah buah daripada berzikir. Makanya para ulama mengatakan adzikru mansyurul wilayah. Ini dalam Sarah Hikam disebutkan. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir itu tandanya wali Allah. Wah, wali Allah itu siapa? Bukan yang bisa terbang. Bukan yang bisa jalan di atas air. Di mana wali Allah itu orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah menjadi alamat tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya Bunda masih ada pertanyaan ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Masariani. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Adakah perbedaan syarat dan etika dalam membaca wirid seperti hijib, sholawat, dan aurat yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak para ulama membahas tentang adab zikir. Etika dalam berzikir. Satu misalnya toharoh. Kita ingin zikir dan wirid. Maka alat toharoh, kita dalam keadaan suci. Dari hadas kecil dan hadas besar. Wudu terlebih dahulu. Sebelum kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pakai harum-haruman. Disunahkan tatayyub. Kemudian kita menghadap ke kiblat. Ya, kecuali kalau dalam bentuk halakoh. Ya, halakoh itu bundaran. Ya. Nah, kemudian bagaimana membersihkan kolbu terlebih dahulu dengan bertobat terlebih dahulu sebelum mengucapkan kalimah zikir. Sebelum kita mengucapkan yang kalimah yang paling afdal, la ilaha illallah, bersihkan kolbu terlebih dahulu dengan kalimah-kalimah istighfar. Nah, ini adalah etikanya di dalam berzikir dan berwirid. Maka tadi disampaikan di awal, pertama wirid kita yang utama adalah baca Quran. Ya, usahakan 1 juz ya Bu ya. Siap? Siap. Ya. Yang kedua adalah istighfar untuk membersihkan kolbu kita. Yang ketiga adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Baca terus. Bahkan nanti dikisahkan, Nabi mengisahkan di mahsyar nanti orang ditimbang amal, mizan. Mizan itu timbangan amal. Ternyata berat dosanya ketimbang amal solehnya. Menjerit, menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba di atas langit itu ada kertas yang terbang. Kemudian masuklah ke timbangan amal solehnya. Tiba-tiba amal solehnya jadi berat. Diambillah secari kertas itu, maktuban la ilaha illallah. Tertulis di atas kertas itu kalimat la ilaha illallah. Jadi berat amal solehnya, gembira dan bahagia. Ternyata kalimah yang dibaca itu dia baca ketika hidupnya. Di saat itulah menolong, memberikan syafaat kepada orang itu. Bu, jangan banyak ngerumpi, jangan ngerumpi. Ya, tapi lisan kita basahi dengan zikir kepada. Siap apa enggak? Siap. Ya, lisan kita manfaatkan untuk berzikir. Di mana dalam timbangan nanti amal kita akan ditimbang, amal soleh kita akan lebih berat. Selanjutnya mungkin Ustaz. Nah, ini kayak mau nanya nih. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Syekh, dalam Al-Quran dikatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita akan tentram. Akan tetapi sebenarnya ini dengan audio itu sama ya pertanyaannya. Metode seperti apa supaya zikir kita
menimbulkan efek ke hati kita supaya tentram. Apakah dengan zikir zahar seperti itu atau zikir yang lain? Yang kedua, pengertian ada istilah zikir suluk, zikir tabaruk. Itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang para ulama mengajarkan kepada kita zikir itu hati, cuma harus dibantu dengan lisan. Itulah namanya zikir jahar. Dan berjamaah. Berjamaah itu begini, seperti sholat ada imamnya. Ya. Dalam zikir itu ada pemandunya. Di mana dulu Nabi memandu zikir, makanya setelah sholat fardu Nabi langsung nengok ke arah kanan. Dalam rangka mengajarkan zikir. Nah, mengajarkan zikir itu bukan hanya lafalnya, redaksinya, tapi juga dengan maknanya. Itulah zikir berjamaah. Jadi seorang mu'alim, seorang mursyid akan mengajarkan zikir. Sehingga zikir itu akan berfaedah. Zikir itu akan menyentuh kolbu kita. Ya. Nah, zikir yang menyentuh sampai kolbu itulah yang akan berbekas positif. Yang memiliki asar positif di dalam pribadi kita, di dalam kolbu kita. Ya. Lalu ini pertanyaan susulannya nih, ada zikir suluk, ada zikir tabaruk. Ya, jadi para ulama membagi ada zikir suluk. Zikir suluk itu begini, orang yang sah menjadi mursyid, yang menjadi murid, kemudian mendapatkan talqin zikir, pengajaran tentang zikir, maka pembacaan wirid dan zikirnya itu disebut sebagai suluk. Nah, ada yang kedua, zikir tabarruk. Kita mendapatkan wirid dari ulama, kemudian tidak terikat. Kita tidak mendapatkan talqin zikir dan berbaiat. Maka zikir dan wirid yang kita baca namanya tabarruk bil barakah, mendapatkan keutamaan semata. Tapi kalau suluk itu bisa sampai wusul kepada Allah. Karena tahta tarbiyatil mursyid, di bawah bimbingan mursyid kolbunya. Seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, beliau dibimbing oleh mursyid namanya Syekh Ali Al-Khawas. Maka mursyidnya kasulam, seperti tangga, sampai kolbunya wusul tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Putuh, terbuka mata hatinya karena zikir dan wiridnya suluk. Di bawah bimbingan mursyid. Kalau tanpa bimbingan mursyid namanya wiridnya bil barakah, dapat berkah saja, dapat keutamaan saja, tambah-tambah kebaikan saja, dan tidak akan sampai wusul dan putuh mata hatinya. Masya Allah. Ya, ini mungkin sedikit tambahan dari Bapak nih mengenai tentang zikir ini nih, kan pentingnya bagaimana zikir ini ya, tidak cuma hanya untuk kita, tetapi ternyata mendekatkan diri kita kepada Allah. Gimana Pak? Jadi saya ingin istilah lagi. Istilah. Kalau tadi dikatakan dalam bahasa zikir kan itu wajib hukumnya. Ya. Kita hubungan langsung ke manusia. Jadi kalau saya bahasanya PNU itu, saya katakan bahwa di dalam darah kita ada hak-hak orang lain tentang darahnya. Oh iya. Artinya karena tanpa kita, ya mau siapa lagi yang bantu? Iya betul. Dan zikir itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, kita pun juga tidak pernah tahu darah kita nanti buat siapa. Masya Allah. Kurang lebih itu. Nah mungkin ya di kesempatan ini izin saya kita menghimbau. Kalau tadi ada adab zikir, orang mau donor juga ada syarat dan tata caranya. Betul. Ya, jadi orang bisa dikategorikan donor itu ada batasan usia. Batasan usia maksimal itu 60 tahun saya. 60 tahun. 60 tahun. Jadi kalau ibu yang masih di depan saya masih umur 28 ya, mulailah dengan donor. Karena tidak begitu gampang untuk ibu-ibu saya. Jadi ibu-ibu itu layak donor itu dalam waktu 3 bulan sekali. Karena ibu itu kan di samping donor yang sifat tadi, transfusi, ada donor yang tanpa alami ya. Ada alami. Betul. Jadi kalau laki-laki bisa 2 bulan sekali. Ya. Perempuan harus 3 bulan. Donorlah selagi masih ada kesempatan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sudah kembali lagi di studio. Nah, ini karena sudah ada di segmen terakhir,
kita juga harus ngambil kesimpulan nih tentang tema kita, yaitu level berzikir ya. Dan ini Masya Allah luar biasa. Dimulai dari Bapak dulu, boleh silakan Pak Haji. Baik, terima kasih ya yang saya muliakan Syekh dan pemirsa TVRI yang ada di seluruh pelosok Nusantara dalam acara pagi ini, Serambi Islami. Mudah-mudahan setelah kita ikuti acara ini, ya, buat Bapak dan Ibu, baik yang ada di studio atau yang ada di luar sana, Ya. DKI Jakarta khususnya itu setiap hari membutuhkan sekitar 1.400 kantong darah. Dan darah itu tidak bisa disimpan lama. Jadi PMI ini dibebani tugas yang tanpa kenal hari libur, termasuk hari-hari besar. Kita kantor PMI tidak pernah tutup. Karena tidak pernah ada dalam satu hari pun masyarakat tidak butuh darah. Untuk itu saya secara pribadi mengajak, anggaplah ini sebuah ibadah. Bahwa darah itu yang kita juga nggak pernah tahu buat siapa. Mari yang masih punya kesempatan secara sehat, luangkan waktu, niatkan dalam hati, relakan dan ikhlaskan, donorkan darah. Siapa tahu dari darah yang kita donorkan itu akan melahirkan manusia-manusia yang soleh dan soleha. Amin. Karena sekarang ini banyak sekali yang membutuh darah itu ibu-ibu yang secara kebetulan pada saat melahirkan secara sesar. Dan 3-4 kantong yang dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan acara hari ini dan atas ridhonya Syekh, pemirsa TVRI di seluruh pelosok Nusantara sadar, dan darah itu kita tidak tahu buat siapa. Ya. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terima kasih banyak ya. Ini simpulannya luar biasa, dan ajakan adalah ajakan kebaikan ya. Kalaupun mungkin kita belum berikan yang terbaik, tapi minimal saja dengan darah kita bisa membantu atau menolong nyawa orang lain. Selanjutnya langsung silakan. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, zikir ini menjadi satu hal yang sangat penting ya bagi setiap diri kita. Orang yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu terkoneksi kalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah ngebahas tentang 4 level zikir. Di mana zikir itu hakikatnya kalbu kita. Yang pertama adalah adzikru ma'a ghaflatin. Zikir lisannya walaupun kalbunya masih lalai. Jangan tinggalkan, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandar dalam hikamnya. Jangan tinggalkan walaupun kita masih dalam level terbawah. Zikir lisannya tapi kalbunya masih lalai. Semoga Allah mengangkat kepada level yang kedua. Adzikru ma'a wujudi yaqdatin. Zikir beserta kalbu kita sadar. Amin. Kemudian semoga Allah meningkatkan level yang ketiga, adzikru ma'a wujudi hudurin. Zikir lisannya, kemudian hatinya merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan level yang keempat adalah adzikru ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Berzikir kepada Allah di mana kalbu kita merasa sirna, merasa hilang semua makhluk yang ada, yang wujud, yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir yang keempat, orang yang sudah mengalami ekstasi dalam zikir, mengalami mabuk di dalam zikir, di mana Allah ada sang kekasihnya, di mana Allah adalah zat yang dirindukannya. Sehingga di saat itulah, di saat berzikir, maka dia yang dirasakan hanyalah wujud kekasihnya. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Syekh, terima kasih banyak hari ini, ilmunya luar biasa. Juga Pak Jaris, mudah-mudahan ya. Dan juga para jamaah yang sudah hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini adalah bagian dari pengingat buat kita. Ternyata mungkin seperti buat diri kita sendiri, kita lupa untuk berzikir pada Allah. Tapi mudah-mudahan dengan tayangan kita di pagi hari ini, kita diingatkan bahwa ternyata ketika kita dekat sama Allah, segala urusan dunia dan akhirat insya Allah semuanya akan beres. Dan jangan lupa, kita juga mengajak kebaikan, terutama tadi ya, sebesar sekecil apapun kebaikan itu akan diganti sama Allah berkali lipat.
Dan kita sebagai pendiri muslim tidak ada salahnya untuk sama-sama kita diantaranya adalah dengan mendonor darah kita. Dan pemirsa saya sekali, saya terima kasih banyak hari ini ya para ustadz dan narasumber kita, juga para jamaah pemirsa. Insya Allah kita ketemu lagi di Kamis depan di waktu yang sama, insya Allah dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Dan nanti kita akan ada muhasabah langsung dipimpin oleh Syekh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mari pejamkan kedua matanya, tundukkan kepala kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita nasihati diri kita sendiri. Betapa ruginya orang yang hatinya lalai dari Allah, hari demi hari tidak akan bisa menegakkan ketaatan yang ikhlas. Sekalipun dia sholat, dia hanya rangkanya saja. Sekalipun sholat hanya zohirnya saja, hanya fisiknya saja yang sholat, tapi kolbunya dia tidak sholat karena hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah akan selalu bersama dengan Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana ma'ahu hina yazkuruni." Aku akan bersama dengan orang yang orang itu selalu zikir kepadaku, orang itu selalu mengingat kepadaku. Orang yang selalu zikir kepada Allah akan selalu bersama dengan Allah. Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan memberikan petunjuknya. Betapa bahagianya hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah ditetapkan oleh Allah, ajal kematian kita sesuatu yang pasti, tidak akan bisa diundurkan atau didahulukan. Waktu semakin berkurang, sisa umur kita semakin berkurang, maka disinilah kita untuk menyusul ketertinggalan kita di masa lalu. Banyak waktu yang kita buang di masa lalu karena hati yang lalai dari Allah, sehingga ibadah-ibadah kita hanya sebatas, hanya zohirnya saja. Allah melihat itu semua haba'an manthura, laksana debu yang bertaburan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena Allah melihat kolbu kita, Allah melihat isian dari kolbu kita. Betapa beruntungnya orang yang sudah merasakan hadirnya Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di saat ibadah seperti sholat, zikir, bahkan kapanpun dan dimanapun berada. Itulah orang yang paling bahagia, itulah orang yang paling beruntung, itulah yang disebut dengan para kekasih atau wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadhalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami. Kezaliman yang diperbuat oleh mata kami, kezaliman yang diperbuat oleh lisan kami, kezaliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami yang kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah merawat, ayah yang telah menafkahi. Bahkan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Betapa besar jasa mereka. Pagi hari ini kami sadar akan jasa mereka. Kami sering melukai perasaan mereka di masa hidupnya. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Bangkitkan hati kami, sadarkan hati kami selama-lamanya, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran kesempatan yang mahal ini dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khotimah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khotimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Serambi Islami. Salah satu fungsi ilmu tasawuf itu membuat hati kita jadi lapang dada. Berjiwa lapang dada. Nah, sementara hari ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berlimpah, maka efek yang akan dirasakan adalah jiwa manusia tekanan yang begitu besar.